Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. That's a simple fact. And it keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry, and already now. And so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. This is nothing about retaliation. This is using the normal agreed rules of dispute resolution that are set up in the WTO. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO. Nggak apa-apa, kita hadapi. Pertama, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf kedutaan di sekretariat organisasi tersebut. Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman menyampaikan bahwa keberadaan staf kedutaan besar Jerman di tempat tersebut dan pertemuan yang dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan kedutaan besar Jerman. Yang kedua, atas kejadian tersebut, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut. Yang ketiga, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas dimaksud. Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman, serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman terhadap organisasi tersebut. Politisi Hanura bongkar skenario Uni Eropa di balik pembubaran FPI. Peran diplomat ini jadi petunjuk. Aparat gabungan TNI Polri menjaga ketat kawasan Jalan Petamburan 3, Petamburan, Jakarta Pusat pasca pembubaran FPI. Pertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Politisi Hanura menduga ada alasan lain di balik pembubaran Front Pembela Islam. Inas Nasrullah Zubir menyinggung adanya skenario Uni Eropa yang terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia hingga akhirnya berdampak pada FPI sebagai ormas terlarang. Inas mengatakan alasan kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI beberapa waktu lalu untuk mengetahui rute demo FPI haruslah dipertanyakan. Menurutnya, kedatangan mereka terkait adanya skenario besar yang diduga direncanakan Uni Eropa perihal pelarangan ekspor biji nikel. Sangat naif jika kita percaya penjelasan Kedubes Jerman tersebut. Sebenarnya ada skenario besar yang bisa saja sedang di-create oleh Uni Eropa yang berkaitan dengan keputusan pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2019 tentang larangan ekspor biji nikel yang dipercepat 2 tahun dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Ujar Inas ketika dihubungi pada Jumat 1 Januari 2021. Inas mengatakan keputusan pemerintah Jokowi ini berdampak sangat luas kepada industri baja Uni Eropa, sehingga tidak heran jika Uni Eropa memperkarakan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Perlu diketahui bahwa Indonesia memproduksi sekitar 27% dengan pasokan nikel global, sehingga keputusan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor biji mentah tersebut telah berkontribusi pada kenaikan harga nikel.
terjadi kenaikan harga nikel dari sekitar USD 12.000 per ton, lalu beranjak naik terus hingga hari ini sekitar USD 16.975 per ton. Bahkan, diperkirakan akan mencapai harga USD 20.000 per ton pada tahun 2021, begitulah katanya. Jerman sendiri, kata Inas, adalah salah satu negara penghasil baja terbesar di Uni Eropa selain Inggris. Kekosongan suplai nikel dari Indonesia mau tak mau harus segera ditutupi. Salah satu yang diri Jerman saat ini adalah nikel dari Tawi-Tawi yang berada di wilayah otonomi Muslim Mindanao atau ARMM, yang sayangnya sebagian besar nikel dari Tawi-Tawi tersebut sudah diekspor ke Cina. Menurut Inas, kepanikan Uni Eropa khususnya Jerman untuk memperoleh pengganti suplai nikel dari Indonesia bisa saja memicu konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah Jokowi melalui ormas Islam garis keras seperti FPI, di mana kemudian akan didudukan seorang presiden boneka Uni Eropa di Indonesia. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO. Nggak apa-apa, kita hadapi. Tapi jika skenario ini gagal, maka mereka akan melakukan berdasarkan konstitusi Indonesia melalui pemilu 2024. Kemungkinan Jerman beranggapan bahwa FPI adalah organisasi mirip Moro Islamic Liberation Front yang tidak bersenjata tapi keras. Kiprah FPI layaknya sebuah otoritas tertentu di Indonesia, karena mampu mendatangi Goethe Institute dan mengancam akan mengobrak-abrik pemutaran film bertema gay dan lesbi pada bulan September 2010, di mana pemerintah Indonesia pada saat itu diam saja tanpa mampu berbuat apa-apa. Begitulah jelasnya. Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. It's a simple fact, and it keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion, and so we have jobs at risk in the European steel industry, and already now, and so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. This is nothing about retaliation. This is using the normal agreed rules of dispute resolution that are set up in the WTO. Inas menilai bagi Uni Eropa atau Jerman tidaklah penting siapa yang akan berkuasa di Indonesia, karena yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah pemerintahan boneka di bawah kendali Uni Eropa atau Jerman yang berkomitmen untuk mengamankan suplai nikel Indonesia ke Uni Eropa. Keputusan pemerintah menjadikan FPI sebagai ormas terlarang bukanlah hanya sekedar menekan MRS, yang FPI-nya yang bagi pemerintah Indonesia hanya sebutir debu, melainkan peringatan kepada Uni Eropa untuk tidak mengutak-atik kebijakan pemerintah Indonesia dalam menata sumber daya alamnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitulah tegas